Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi seputar beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sering banget ditanyakan kepada saya ya teman-teman. Nah, rata-rata menanyakan apakah DC pinjol ilegal itu ada DC lapangannya ataukah mereka hanya di sebatas telepon atau meneror via WA, chat, dan lain sebagainya. Dari beberapa kasus pengalaman orang-orang yang gagal bayar di pinjol ilegal, itu rata-rata mereka nggak pernah didatangin oleh DC lapangan. Yang mana kalau kita ambil kesimpulan dari situ, berarti DC pinjol ilegal itu nggak ada DC lapangannya. Jadi mereka hanya murni bekerja atau beroperasi di balik komputer yang menelpon kalian untuk menagih kalian atau meneror kalian, teman-teman. Nah, sekarang apakah kalau seperti ini bakal aman? Apakah kita hanya mendapatkan teror itu, dan kalau kita bisa kuat mental dan bisa mempertahankan mental kita di teror seperti itu, apakah kita sudah selesai dan aman kasusnya? Jawabannya ada dua kemungkinan, bisa aman, bisa tidak. Yang pertama, mungkin kalian merasa aman kalau kalian ganti nomor, kemudian pindah alamat dan lain sebagainya, mungkin merasa aman. Nah, tapi di satu sisi, jika kalian di awal sudah data kalian ini sudah diambil mereka, sudah ibarat kata HP kalian itu disadap, atau mungkin ya foto-foto pribadi kalian diambil. Nah, ini akan jadi masalah untuk kalian. Ya, memang mereka tidak ada di lapangan, cuman data kalian ini yang dipakai mereka untuk jaminan. Dimana kalau kalian aneh-aneh, itu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, teman-teman. Mulai kasus-kasus yang terjadi mulai dari foto-foto pribadi kalian diedit lah, kemudian kontak-kontak kalian itu dihubungi, diganggu. Ya mungkin kalian udah memblok kontak mereka dan ganti nomor ya. Cuman seluruh kontak pribadi kalian yang ada di HP kalian ini kan juga masih dipegang mereka ya. Nah, mereka terus menghubungi seperti itu. Jadi bedanya kalau kalian di pinjol legal dan pinjol ilegal itu DC-nya, kalau di pinjol legal mungkin kalian ada resiko didatangin, dan itu pasti membuat kalian merasa tidak nyaman kan untuk didatangi DC baik di kantor maupun di rumah. Nah, cuman sayangnya kalau misalnya DC pinjol ilegal ini yang diganggu ini seluruh orang di kontak kalian. Nah, ini jelas mungkin kalian nggak takut DC-nya datang ke rumah atau ke kantor ya, tapi kalian lebih merasa nggak enak ya, karena orang-orang atau kenalan kalian yang ada di HP kalian itu semuanya diterorin dan diteleponin. Sehingga hal ini bisa saja merusak relasi kalian kepada kerabat-kerabat kalian atau teman-teman kalian itu. Nah, sekarang apakah solusinya dan bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya mau nggak mau, kalau data kalian sudah tersedot atau sudah diambil sama mereka, kalian mau nggak mau harus menghubungi seluruh teman kalian yang ada di HP kalian. Kenapa hal ini? Karena untuk memblok dulu, kalian suruh start aja dulu biar pihak pinjol atau DC pinjol ilegal ini nggak menghubungi teman-teman kalian terlebih dahulu. Jadi kalian jelaskan kronologi ke teman-teman kalian bahwa kalian terjebak di pinjol ilegal ataupun ada masalah lah, HP kalian disadap dan lain sebagainya. Yang penting kalian cerita aja. Jadi kalian meminta tolong kepada mereka ketika ada orang tidak dikenal yang mengaku dari DC pinjol yang mengatasnamakan kalian. Nah, itu lebih baik kalian minta tolong ke mereka untuk langsung diblok aja dan gak usah ditanggepin. Nah, dari situ nanti kalian sudah bisa mencuri kesempatan, atau setidaknya kalian udah prepare dulu lah. Seenggaknya orang-orang di kontak kalian ini nggak bakal kaget, teman-teman. Jadi ketika mereka dapat WA atau dapat telepon dari DC pinjol ilegal itu, mereka sudah tahu bahwa oh, ini nggak usah ditanggepin dan harus dimatiin atau diblok saja. Nah, mungkin gampangannya seperti itu ya teman-teman, solusi paling cepat dan paling ampuh menurut saya sejauh ini. Karena kalau data kalian sudah terlanjur diambil, mungkin kalian bisa melaporkan ke polisi, tapi kan polisi juga tidak bisa bergerak secepat itu kan. Mungkin gerakannya lebih cepat DC pinjol ilegal ini untuk meneror orang-orang kenalan kalian di HP itu dibandingkan polisi yang mengusut masalah kalian. Karena terus terang aja, yang masalah kayak kalian ini sangat banyak ya, nggak cuman kalian aja. Jadi sebaiknya kalian hindari pinjol ilegal, jangan percaya pinjol ilegal lagi. Karena sebenarnya pinjol ilegal itu tujuannya hanya mencuri data kalian. Kalian bisa cek, kalian bisa lihat konten-konten yang ada di YouTube yang menjelaskan tentang konten pinjol ilegal. Kalian bisa lihat kolom komentar ya, banyak sekali yang masih ditolak dan banyak juga yang terjebak di situ, teman-teman. Nah, oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga masalah keuangan kalian segera beres. Semoga jika kalian lagi berurusan dengan DC pinjol ilegal segera aman dan masalah data tersebar kalian juga segera terselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.